Masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang Nusana Bandanga, ikola warta berita daerah. Untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari kami sampaikan sari berita utama. Dinas Pertanian Kabupaten Agam memastikan pasokan hewan kurban aman setelah meninjau pasar ternak di Lubuk Baswang. Guna mendukung program tabungan Haji Mudo, SD Negeri 08 Tarok Dipo Kota Bukit Tinggi menghadirkan inovasi tabungan haji. Buletin berita Minangko selengkapnya dibacakan oleh Irvianisa. Informasi pertama Nusana Bandanga, menjelang Idul Adha, Dinas Pertanian Kabupaten Agam memastikan pasokan hewan kurban aman setelah meninjau pasar ternak di Lubuk Baswang guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara mandiri. Berikut laporan Irsyad. Dinas Pertanian Kabupaten Agam memastikan kesiapan pasokan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha melalui peninjauan langsung ke pasar ternak Lubuk Baswang. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Agam Arif Restu menyampaikan bahwa langkah diambil guna melihat secara real populasi ternak dan akan disuplai kepada masyarakat. Berdasarkan hasil pantauan di lokasi, Arif menyebutkan bahwa populasi ternak yang tersedia di pasar itu kini telah mencapai sekitar 500 ekor. Untuk tahun Arif memperkirakan total kebutuhan hewan kurban untuk seluruh wilayah Kabupaten Agam akan mencapai kisaran 5.700 ekor. Jumlah itu diprediksi mengalami peningkatan jika dibandingkan realisasi kebutuhan tahun lalu yang menyentuh angka 5.600 ekor. Dirinya juga mengungkapkan bahwa perputaran uang atau nilai transaksi dari sektor pemenuhan hewan kurban tahun ko diperkirakan sangat fantastis karena menembus angka hampir 100 miliar rupiah lebih. Dari pantauan kita, populasi ternak hampir sampai dengan 500 ekor pasar ini. Untuk tahun ini kita perkirakan hewan kurban kita untuk seluruh agam ini sekitar 5.700 ekor. Lebih meningkat dari tahun kemarin yang mencapai 5.600 ekor. Dengan nilai transaksi kita perkirakan hampir 100 miliar lebih uang yang beredar dengan adanya kurban ini. Mudah-mudahan ini ternak kita bisa mensuplai di kebutuhan agam itu sendiri. Jo potensi perputaran ekonomi nagandang itu, pihak dinas berharap agar komunitas ternak lokal dan ado mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat secara mandiri. Langkah optimalisasi pasokan lokal diharapkan dapat meminimalisasi ketergantungan daerah terhadap pasokan hewan kurban dari luar wilayah Kabupaten Agam. Irsyad melaporkan. Pemerintah Kabupaten Agam menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok aman dan tersedia menjelang beberapa hari Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Agam Budi Perwira Negara mengatakan pemantauan dilakukan di Pasar Serikat Lubuk Baswang, Garagahan dan Pasar dan para pedagang di daerah itu. Dari hasil pemantauan, bahan kebutuhan pokok aman karena Agam salah satu penghasil bareh, sayur-sayuran dan lainnya. Nusana Bandanga, guna mendukung program tabungan Haji Mudo, SD Negeri 08 Tarok Dipo Kota Bukit Tinggi menghadirkan inovasi tabungan haji melalui program Rabuang Mabrur setiap hari Rabu. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Sekolah Dasar Negeri SDN 08 Tarok Dipo Kota Bukit Tinggi berkomitmen membangun kesadaran siswa untuk mempersiapkan tabungan haji bagi pelajar melalui program Rabuang Mabrur. Kepala SD Negeri 08 Tarok Dipo Kota Bukit Tinggi Anton Hilman Kapado RRI mengatakan, sebagai salah satu program unggulan, Rabuang Mabrur merupakan sebuah terobosan nyata nan dilakukan pihaknya agar para siswa mampu menyisihkan uang jajannya setiap hari Rabu guna mewujudkan cita-cita seorang muslim dalam menunaikan salah satu rukun Islam, yakni pergi ke tanah suci Mekah di usia muda jo produktif. Anton Hilman menuturkan,
bahwa program Rabuang Mabrur juga menjawab implementasi program Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nur Matias dalam upaya menghadirkan persiapan finansial ibadah haji sejak dini, mulai tingkat pendidikan dasar maupun menengah. Karena tingkat ekonomi anak kita kan ada yang di atas rata-rata, juga ada yang menengah. Jadi bagaimana kita kemas anak-anak kita ini bisa, walaupun dia jajannya sedikit tapi bisa dia sisakan. Juga anak-anak yang jajannya mungkin berkelebihan juga bisa dia sisakan rabuang gitu kan. Rabuang itu maksudnya di hari Rabu dia menabung gitu. Jadi programnya di hari Rabu. Terkait dengan Rabuang Mabrur ini ya, kita sanding dengan program Bapak Wali Kota kita, Bapak Ramlan Nur Matias, itu terinspirasi karena dia melihat jamaah haji Bukit Tinggi itu sudah terlalu tua-tua, ya kan? Maka timbullah ide dari Pak Wali kita ini untuk bagaimana nanti generasi muda atau generasi kita ini yang mau ke Mekah itu masih usia relatif masih kuat, produktif, ya kan? Jadi makanya timbullah ide Pak Wali untuk membuat program tabungan haji untuk pelajar anak-anak kita. Perihal iuran dana nan harus ditabuang. Dikatakan Anton Hilman pihaknya mengaku sejauh kok indah ada batasan setoran awal nan ditetapkan kepada siswa SDN 08 Tarok Dipo, namun sesuai dengan kemampuan keuangan siswa dengan melampirkan sejumlah berkas persyaratan nan ditentukan BPR Jam Gadang sebagai leading sektor, seperti fotokopi kartu keluarga, fotokopi kartu tanda penduduk orang tua wali murid, sarato formulir pembukaan nan ala diisi oleh siswa. Karena nantinya kan bermuara kepada pendaftaran haji. Jadi kalau sudah uang ini terkumpul oleh anak, berarti sesuai dengan jatah untuk naik haji itu 25 juta, jadi anak ini bisa didaftarkan langsung, boleh dari bank, boleh dari dia sendiri kan. Jadi kisarannya boleh saja dari Rp1.000 sampai berapa mampu anak. Kapalo SDN 08 Tarok Dipo Kota Bukit Tinggi Anton Hilman Basamo Jajaran Baharo, kehadiran program Rabuang Mabrur dapat berpartisipasi aktif untuk manabuang sajak dini, sehingga pelaksanaan ibadah haji di usia mudojo produktif dapat dirasakan generasi muda di masa mendatang. Dari Kota Bukit Tinggi, Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat segera berkoordinasi dengan pihak Pertamina serta pemerintah provinsi terkait sulitnya masyarakat yang memperoleh bahan bakar minyak BBM jenis biosolar di daerah itu. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Pasaman Barat Agus Lee mengatakan pihaknya telah melakukan inspeksi mendadak ke SPBU Simpang Ampe beberapa waktu lalu menyikapi keluhan masyarakat. Sementara untuk menjaga ketertiban, pihak SPBU juga telah berkoordinasi Ijo Polsek Satampe agar antrian kendaraan berjalan lebih tertib dan mengurangi potensi kemacetan serta praktek pencaloan. Kisah haru ASN P3K RRI Bukit Tinggi meninggal jadi sorotan BPJS Ketenagakerjaan. Berikut laporan Joni Marbeta. Tadi ada disampaikan oleh Pak Kepala. Hari ini teman-teman dikumpulin sama Pak, supaya tidak ada orang yang jatuh pada lubang yang sama. Hanya keledai lah yang jatuh pada lubang yang sama, Pak. Belajar, pengalaman itu adalah guru yang paling berharga. Saya tidak menganggap itu iuran, tidak. Karena di BPJS Kerjaan itu kami nggak cari untung, nggak cari pitik. Bagaimana membunuh rantai kemiskinan dan tidak menciptakan orang miskin baru. Kalau kita bicara dari hati ke hati, ayat Al-Quran yang mengatakan ara'aital ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim. Kalau Quran Ali Imran wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Suasana haru mewarnai kegiatan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan yang digelar di Auditorium Lutan Sutanunaro 19 Mei 2026 merupakan kegiatan hasil kerjasama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukit Tinggi Ijo Puspakom Penyiaran LPP RRI. Halko meningkatkan pemahaman aparatur sipil negara ASN hak dan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bukit Tinggi Ideal menyampaikan rasa prihatin mendalam atas meninggalnya seorang ASN P3K RRI Bukit Tinggi bernama Yenti MD dan sebelumnya berjuang melawan kanker tenggorokan, namun alun sempat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan di acara itu turut dihadiri Kepala Stasiun LPP RRI Bukit Tinggi Insinyur Abdul Ghaffar Zakaria serta pegawai di lingkungan LPP RRI Bukit Tinggi. Ideal menegaskan BPJS Ketenagakerjaan hadir bukan semata lembaga administrasi mencari PT dan keuntungan, melainkan membawa misi kemanusiaan untuk melindungi pekerja dan keluarganya dari risiko sosial ekonomi. Bahkan BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran penting
dalam membantu memutus mata rantai kemiskinan serta mencegah munculnya masyarakat miskin baru akibat kehilangan penghasilan, kecelakaan kerja maupun musibah kematian. Dirinya juga menegaskan seluruh pekerja tanpa memandang status pekerjaan berhak memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kenapa kami BPJS Kerjaan itu? Supaya apa? Perlindungan jaminan sosial itu menyeluruh kepada seluruh rakyat Indonesia. Baik itu dia penerima upah atau bukan penerima upah. Kan pekerja itu kita sekarang nggak lihat siapa dia, kerjanya apa gitu. Nggak ada pola pilihnya, nggak ada. Yang penting kalau dia punya kegiatan, perlindungan itu pasti itu loh. Jadi dari belajar kita dari yang sudah ini, ada teman-teman kita yang mengalami resiko. Kemarin dia meninggal dunia dan dia tidak dapat apa-apa. Kita rasanya nggak rela mereka, apa yang kita akan berikan kepada mereka tidak tersampaikan. Karena apa? Hak mereka itu ada sebagai warga negara. Dengan belajar itu kami mengadakan kegiatan di RRI ini, workshop seperti ini, menggugah suatu kebutuhan yang mengalami musibah itu kan dirinya dan keluarganya. Peristiwa ini tidak terulang lagi. Mereka punya hak. Pada kesempatan itu ideal nan berasal dari Barula turut membagian pengalaman hidupnya nan menyedihan tumbuh gadang di panti asuhan hingga berkarir dan pernah bertugas di Ambon, Indonesia Timur. Pengalaman itu menurutnya membuat dirinya memahami pentingnya perlindungan sosial bagi pekerja rentan dan keluarga. Kini BPJS Ketenagakerjaan memiliki 5 program utama yakni jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan. Selain itu BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan kemudahan iuran bagi peserta pekerja cukup membayar Rp8.400 per bulannya dari total Rp16.800 dengan keluarnya PP program diskon dan berlaku hingga Desember 2026 di pemerintah dalam rangka memperoleh perlindungan dasar ketenagakerjaan. Joni Marbeta mengabat untuk berita Reminang pada siang hari ko. Pengurus Provinsi Tarung Derajat Sumatera Barat mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 2026. Dia menggelar coaching klinik bagi pelatih, wasit, dan juri di Universitas Negeri Padang. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pembinaan jangka panjang Tarung Derajat Sumber untuk mengembalikan kejayaan cabang olahraga itu di tingkat nasional. Setelah pernah meraih medali emas pada Pekan Olahraga Nasional di PON tahun 1985. Ketua Umum KONI Sumber Hamdanus mengatakan Tarung Derajat Sumber memiliki sejarah prestasi dan patut dibanggakan dan harus kembali dihidupkan melalui pembinaan berkelanjutan. Penantian dan perjuangan panjang akhirnya membuahkan hasil. Persatuan Sepak Bola Padang Panjang PSPP resmi dipastikan melaju ke putaran nasional Liga Ampe Piala Presiden musim 2025-2026 setelah kaluannya sore resmi PSSI. Berikut laporan Nofri. Penantian serta perjuangan panjang akhirnya membuahkan hasil. Persatuan Sepak Bola Padang Panjang PSPP resmi dipastikan melaju ke putaran nasional Liga Ampe Piala Presiden musim 2025-2026. Setelah keluarnya surat resmi PSSI tertanggal 18 Mei 2026. Wakil Manajer PSPP Dedi Ardian menyampaikan kepastian tersebut tertuang dalam surat bernomor 2 Ampe PGD strip 229-5-2026 tentang edaran Ampe Putaran Nasional Liga Ampe Piala Presiden 2025-2026 dan menetapkan 2 wakil Sumatera Barat lolos ke putaran nasional yakni PSP Padang dan PSPP Padang Panjang. Dirinya menyambut keputusan itu sekaligus menjawab polemik dan sebelumnya mencuat terkait indak masuknya nama PSPP dalam daftar peserta nasional. Sebelumnya manajemen PSPP telah menyampaikan protes resmi sekaligus meminta klarifikasi kepada PSSI mengenai dasar penentuan tim dan lolos ke putaran nasional. Berkat doa masyarakat Sumatera Barat, terkhusus masyarakat Kota Padang Panjang, akhirnya PSPP lolos ke putaran 4, putaran nasional menggantikan PS Kubu Raya yang mundur karena terkait dengan finansial. Kami dari manajemen PSPP bersyukur, alhamdulillah usaha yang kita lakukan setelah kita setelah nama kita hilang di putaran nasional, akhirnya nama kita kembali muncul. Ya, kita berterima kasih kepada PCSI Pusat Bapak Erick Thohir yang telah merespon surat kita. Kita juga berterima kasih kepada Asprov Sumatera Barat. Kita berterima kasih kepada tokoh-tokoh sepak bola Sumatera Barat. Terima kasih kepada Bapak Andre Rosiade, kepada pemerintah Kota Padang Panjang. Kita terima kasih, Pak.
Dedi Adrian menyebut baik keputusan tersebut. Sarato menyebut kelolosan tim sebagai hasil perjuangan seluruh elemen tim serta dukungan masyarakat Sumatera Barat. Dikatakannya kepastian bukan hanya kabar baik untuk PSPP, tetapi juga untuk masyarakat serta pecinta sepak bola Padang Panjang dan Sumatera Barat. Nantarui memberi dukungan dan mengawal proses Dedi Adrian berharap kepastian tersebut menjadi motivasi tambahan bagi para pemain dan tim pelatih untuk mempersiapkan diri menghadapi persaingan di tingkat nasional. Dirinya menambahkan keluarnya keputusan resmi tersebut, publik sepak bola Padang Panjang dan Sumatera Barat kini menanti kiprah PSPP di panggung nasional Liga Ampek Nasional 2025-2026. Nofri melaporkan. Nusana Padangnya, sekian berita daerah Babasu Minang untuk siang hari di edisi Rabu 20 Mei 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan selamat siang. Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi.